Sebagai contoh misalnya, kalau ada orang manipulasi data aja. Di perusahaan dia manipulasi data. Masalahnya ini bukan hanya satu dosa. Tapi dosanya banyak. Dia menulis data bohong itu, berarti dia bohong dengan itu. Itu dosa sendiri bohongnya. Dia memanipulasi data tersebut sehingga akhirnya bisa merugikan pihak perusahaan, itu juga dosa sendiri. Dia memakan, mengambil pendapatan yang bukan haknya, ini dosa mencuri. Ada 3 dosa. Nanti dia memberikan makan istri anaknya dari haram itu, dosa besar lagi sendiri. Jadi dosanya terlalu banyak. Dosanya terlalu banyak. Dan ini harus hati-hati sekali. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian, dia tidak ingin kita berbuat dosa, satu dosa saja. Walaupun awalnya targetnya satu dosa. Misalnya contoh berzina. Digodalah kita supaya tergoda dengan lawan jenis untuk berzina misalnya. Tapi Bapak Ibu jangan berpikir kalau berhasil kita terjerumus dalam jerat zina itu, lalu syaitan akan tinggalkan kita. Tidak. Dia akan datangkan dosa-dosa yang lain di zina itu. Misalnya dengan malah melakukan pembunuhan misalnya setelahnya karena ketakutan nanti kalau zinanya ketahuan, aborsi misalnya, gitu kan? Atau terbuka pintu zina sama orang-orang lain. Karena dia sudah tahu zina ini begini rasanya, oke dia zina lagi sama pelacur lain atau laki-laki lain dan seterusnya. Jadi rentetannya terlalu banyak. Dan biasanya satu dosa ini saudara sama yang lainnya. Orang kalau sudah buka pintu zina, itu buka pintu khamr sangat terbuka. Minuman keras, narkotika terbuka, ya. Saling bunuh-membunuh. Coba lihat orang-orang yang masuk diskotik gitu. Ya kan? Pasti dia, temannya itu pelacur, minuman keras, berantem. Itu umum-umum gitu. Sampai kita sering dengar berantem, ada yang terbunuh dan segala macam. Atau mereka mati, bunuh diri. Ya, setelah dalam kondisi mabuk. Nah, ini kan semua banyak rentetannya. Sebagaimana juga amal soleh itu punya banyak saudara-saudara. Kalau teman-teman umrah begini, rentetannya banyak. Sholat dapat, zikir dapat, doa dapat, segala macam. Dan begitu. Ya. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur, beliau mengatakan, kalau kamu melihat satu perbuatan baik dari seseorang, maka bersangka baiklah pada dia. Misalnya orang itu sholat 5 waktu on time, sangka baiklah dengan dia. Karena sholatnya itu punya saudara-saudara yang lain. Pasti punya zikir, punya puasa, punya bakti sama orang tua. Biasanya begitu. Tapi kalau ada seseorang terlihat padanya satu perbuatan buruk, dia manipulasi data, dia berbohong, dia apalah, maka pastikan itu juga punya saudara-saudara, gitu kan? Yang pasti walaupun kita tidak tahu ada pada diri orang tersebut. Nah seperti itulah.